Selamat datang di Lagi Rame Podcast, podcast yang membahas topik-topik yang lagi rame belakangan ini. Podcast ini nggak ada gambarnya, jadi Anda bisa dengerin aja sambil nyetir atau melakukan kegiatan biasanya. Oke, topik kali ini adalah soal kehebohan uang baru nih. Mungkin Anda udah lihat ya, seliweran di media sosial gambar uang kertas pecahan Rp250.000. Katanya sih edisi khusus HUT ke-80 RI nanti. Iya betul, heboh banget memang beberapa waktu belakangan ini. Gambarnya itu loh warnanya merah gitu kan? Betul. Nah, karena lagi rame, kita mau bahas tuntas nih. Sumber kita kali ini ada beberapa artikel dari kompas.com, Kompas TV, terus juga Detik Sulsel. Dan yang penting, ada pernyataan resmi juga dari Peruri dan Bank Indonesia. Jadi, kita coba bedah faktanya ya, biar Anda semua jelas. Oke, siap. Biar nggak simpang siur lagi informasinya. Nah, kita mulai dari kabarnya dulu ya. Jadi, muncul gambar uang kertas ini 250.000 banyak di-share di Facebook, Instagram juga. Narasinya itu bilang ini uang edisi spesial, khusus buat peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2025 nanti. Kalau dilihat sekilas sih, desainnya lumayan meyakinkan loh. Iya, memang sekilas kelihatan kayak asli ya. Tapi penting banget buat dicatat, informasi itu tidak benar, alias hoax. Ini sudah dikonfirmasi langsung loh sama Peruri. Lewat perwakilannya Pak Yahdilil Ihsan dari bagian Strategic Corporate Branding and TJSL, beliau tegaskan itu hoax. Oh, jadi udah ada konfirmasi resmi ya dari Peruri? Sudah. Mereka bilang Peruri dan Bank Indonesia itu nggak pernah menerbitkan uang pecahan Rp250.000, nggak ada itu. Uang rupiah emisi terbaru yang sah, yang sekarang beredar, itu yang seri tahun 2022. Masih ingat kan yang desain baru itu? Nah, itu yang terakhir. Oke, jelas ya berarti dari Peruri. Tapi kalau kita lihat lagi gambar yang viral itu, ada satu hal yang agak aneh nggak sih di bagian nama banknya? Nah, itu dia, poin pentingnya di situ. Coba Anda perhatikan lagi kalau masih punya gambarnya. Tertulis Bank Republik Nusantara. Iya, Bank Republik Nusantara. Aneh kan? Setahu saya sih harusnya Bank Indonesia. Tepat sekali. Itu petunjuk paling jelas kalau gambar itu nggak benar. Semua uang rupiah kita yang sah, yang resmi, pasti dan selalu mencantumkan nama Bank Indonesia. Nggak ada itu Bank Republik Nusantara atau bank-bank lain di uang kertas kita. Itu udah jadi penanda utama keaslian dan otoritas. Jadi nama bank itu kunci ya. Kalau bukan Bank Indonesia, udah pasti patut dicurigai. Betul banget. Dan perlu diingat juga nih soal kewenangan. Di Indonesia, yang punya hak tunggal, wewenang penuh buat mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah itu cuma satu lembaga, Bank Indonesia ya? Bank Indonesia, bukan yang lain. Peruri memang yang mencetak fisiknya, tapi itu berdasarkan penugasan dan spesifikasi dari BI. Jadi kalau ada pengumuman soal uang baru, mau itu pecahan baru atau desain baru, pasti lewat kanal resminya BI. Situs web mereka, media sosial resmi mereka. Bukan dari postingan viral nggak jelas sumbernya. Oke, masuk akal banget. Jadi selalu cek sumber resmi BI ya kalau ada info soal uang baru. Wajib itu. Dan Bank Indonesia sendiri juga secara umum sudah sering kok membantah isu-isu uang edisi khusus HUTRI kayak gini. Ini bukan yang pertama kali. Oh ya, ada contoh lain? Nah, kalau uang peringatan kemerdekaan, UPK yang beneran ada, itu terakhir kali diterbitkan BI pas HUT ke-75 RI tahun 2020, yang pecahan 75.000 itu loh. Oh, iya yang gambar proklamator sama berbagai pencapaian Indonesia itu ya. Nah, itu dia. Itu yang resmi. Setelah itu, sampai sekarang belum ada lagi UPK baru yang diterbitkan. Jadi yang 250.000 ini jelas bukan dari BI. Oke, jadi makin jelas ya duduk perkaranya. Nah, buat Anda para pendengar biar nggak gampang kena hoax lagi, ada tips praktis nih. Gimana tuh caranya? Anda bisa cek langsung loh gambar semua pecahan uang rupiah yang berlaku saat ini, lengkap dengan ciri-ciri keasliannya di situs resmi Bank Indonesia. Alamatnya di www.bi.go.id, terus cari bagian rupiah, nanti ada menu gambar uang. Atau langsung aja ke link www.bi.go.id/rupiah/gambar uang.default.spsx. Dicatat ya. Nah, itu bagus banget. Jadi bisa lihat langsung mana yang asli, mana yang bukan. Yang menarik juga untuk kita perhatikan, kenapa ya hoax kayak gini sering muncul? Biasanya memanfaatkan momen-momen khusus. Kayak HUTRI ini ya. Dipakai biar ceritanya lebih nempel, lebih relevan, dan kedengarannya lebih meyakinkan gitu.
Kadang kan orang jadi penasaran, wah ada yang baru nih dari negara. Jadi sentimen kebangsaan atau rasa ingin tahunya dimanfaatkan. Akibatnya jadi kurang kritis ngeceknya. Benar juga ya. Jadi memang sengaja dipilih momennya. Ngomong-ngomong soal kritis, mungkin ini saat yang pas buat ngingetin pendengar Lagi Rame Podcast. Kalau Anda punya pendapat atau komentar soal topik ini, jangan ragu ya tulis di kolom komentar. Setuju. Diskusi kayak gini penting biar kita sama-sama belajar kritis. Sip. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih artinya semua ini buat kita? Buat Anda para pendengar. Ya, yang paling utama, dengan tahu fakta ini, Anda jadi nggak mudah termakan informasi salah. Hoax kayak gini kan nyebarnya cepet banget di media sosial. Betul. Kadang kita baru lihat judulnya aja udah langsung percaya atau malah ikut nge-share ya kan? Nah, itu dia. Jadi, ini juga jadi pengingat penting soal literasi digital. Penting banget untuk selalu verifikasi informasi. Cek dulu kebenarannya. Apalagi kalau informasinya menyangkut hal sensitif kayak mata uang negara atau kebijakan resmi. Jangan langsung telan bulat-bulat. Rujuk selalu ke sumber yang paling berwenang. Kalau soal uang, ya jelas Bank Indonesia. Oke, jadi kesimpulan utamanya udah jelas banget ya. Gambar uang Rp250.000 edisi HUT ke-80 RI yang viral itu hoax. Udah dikonfirmasi Peruri dan BI. Uang emisi terbaru yang berlaku adalah seri 2022 dan nggak ada pecahan Rp250.000. Cara paling ampuh buat mastiin, langsung cek situs resmi Bank Indonesia. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda semua di rumah. Apa tuh? Coba deh pikirkan, kenapa ya informasi visual kayak gambar uang palsu gini, itu bisa nyebar cepat banget di era digital? Kadang lebih cepat dari klarifikasi resminya. Dan gimana caranya ya kita, sebagai masyarakat, bisa bareng-bareng membangun kebiasaan yang lebih kuat buat menyaring informasi, biar nggak gampang kena hoaks lagi gitu. Sesuatu untuk Anda renungkan. Pertanyaan menarik tuh buat dipikirin. Oke deh. Sebelum kita tutup, mau ingetin lagi nih, kalau Anda punya pendapat atau mau diskusi lebih lanjut soal ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan buat sumber-sumber yang kita pakai untuk pembahasan kali ini, detailnya bisa Anda cek di kolom deskripsi di bawah. Yap, semua lengkap di situ. Oke, kalau begitu sekian dulu pembahasan kita di Lagi Rame Podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan Lagi Rame Podcast, sampai jumpa di topik rame berikutnya.